Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber dan dalil hukum Islam. Saya Roro Ita Rahmianti dengan NIM 1913030056 dari kelas HTNC akan membahas poin pertama mengenai pengertian sumber. Kata sumber dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari masdar, jamaknya masdar. Lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebuah dalil atau lengkapnya al-adillah syar'iyyah. Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillah syar'iyyah dan tidak pernah digunakan kata masyadir al-hakam al-syar'iyyah. Mereka yang menggunakan kata masyadir sebagai ganti al-adillah tentu beranggapan bahwa kedua kata itu sama artinya. Pengertian sumber dari segi bahasa berarti tempat mengambil atau asal pengambilan. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syarak. Tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena keduanya itu ialah cara dalam menemukan hukum. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian sumber, dan untuk poin kedua akan dilanjutkan oleh Nadia Rizky. Kepada Nadia Rizky dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky dari kelas HTMC NIM 1913030107 akan menyampaikan materi tentang dalil hukum Islam. Dalil berasal dari bahasa Arab yang secara terminologi berarti sesuatu yang menunjukkan secara moral maupun material. Kata dalil dalam Al-Quran terdapat sebanyak 8 kali dengan arti yang serupa. Misalnya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqna asy-syamsa 'alaihi dalila, yang artinya kemudian kami jadikan matahari sebagai dalil atau petunjuk. Sedangkan menurut istilah, dalil merupakan segala sesuatu yang menjadi landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis, baik berkedudukan sunni maupun qat'i. Dengan kata lain, dalil merupakan segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul. Madlul merupakan hukum syarak yang amaliyah dari dalil. Untuk mencapai madlul maka diperlukan dalalah. Contohnya, wa aqimus shalah itu disebut dengan dalil. Dalalahnya berarti perintah sholat dan madlulnya wajib. Contohnya lagi seperti asap disebut dengan dalil, yang terbakar itu disebut dengan dalalah, dan api disebut dengan madlul. Dalil dapat ditinjau dari beberapa bagian. Yang pertama, dalil ditinjau dari segi asalnya. Terdapat 2 macam. Yang pertama, dalil nakli. Dalil nakli merupakan dalil-dalil yang berasal dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalil akli merupakan dalil-dalil yang bukan berasal dari nas langsung, tetapi melalui akal pikiran. Yang kedua, dalil yang ditinjau dari ruang lingkupnya terbagi 2. Yang pertama, dalil kulli. Dalil kulli merupakan dalil yang mencakup banyak persoalan, banyak satuan hukum atau banyak persoalan. Contohnya, la tufsidu fil ard. Di dalam ayat ini dikatakan juz kulli karena
mencakup berbagai persoalan kerusakan di muka bumi. Yang kedua, dalil juz'i. Dalil juz'i merupakan dalil yang mencakup hanya satu persoalan atau satu hukum saja. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan hanya satu perbuatan saja, maka disebut dengan dalil juz'i. Kemudian yang ketiga, dalil yang ditinjau dari daya kekuatannya. Terdapat dua macam. Yang pertama, dalil qat'i. Dalil qat'i ini terdapat dua macam juga. Yang pertama, dalil qat'i al-wurud. Dalil qat'i al-wurud ini adalah dalil yang meyakinkan bahwa dalil yang datang dari Allah atau Rasulullah secara langsung. Yang kedua, dalil qat'i ad-dilalah merupakan dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan pada satu perbuatan secara tegas dan jelas sehingga tidak dapat dipahamkan dengan yang lain. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Di dalam itu Allah memerintahkan untuk salat dan menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, dalil zoni. Dalil zoni terdapat dua macam. Yang pertama, dalil zoni al-wurud. Dalil zoni al-wurud merupakan dalil yang menunjukkan kesan yang kuat atau sangkaan yang kuat terhadap Nabi Muhammad. Tidak ada Al-Quran yang menunjukkan zoni al-wurud, hanya hadis yang disebut dengan dalil al-wurud, yaitu hadis ahad. Yang kedua, zoni al-dilalah. Zoni al-dilalah merupakan ungkapan kata-katanya memberikan kemungkinan arti yang banyak. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin ketiga akan dibahas oleh Arisi Munawar. Kepada Arisi Munawar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisi Munawar akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu perbedaan sumber dan dalil hukum. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan sumber secara etimologi adalah masdar, yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam usul fikih, kata masdar al-ahkam al-syar'iyah secara terminologi berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil dari bahasa Arab, al-dalil jamaknya al-adilah secara etimologi petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non-material. Secara terminologi, dalil mengandung pengertian suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum, syara yang bersifat praktis baik yang statusnya KTI atau pasti maupun jadi atau yang disebut relatif. Menurut para fuqaha, kata dalil itu diartikan sesuatu yang padanya terdapat penunjuk pengajaran baik yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang meyakinkan atau kepada dugaan kuat yang tidak meyakinkan. Menurut ulama usul fiqh, kata dalil diartikan sesuatu yang menyampaikan kepada tuntutan atau menyampaikan kepada tuntutan kabari dengan pemikiran yang sahih. Intinya, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sedangkan dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.